Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada pembahasan tentang hal-hal yang terkait dengan perbuatan bid'ah, mulai dari definisinya sampai sejarah terjadinya perbuatan bid'ah dan di manakah barakallahu fikum bid'ah yang paling besar muncul. Naam, dan terakhir yang kita pelajari yaitu sebab-sebab munculnya perbuatan-perbuatan bid'ah. Naam, pada dasarnya inti atau sebab utama munculnya perbuatan bid'ah adalah keluar dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jalan yang tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak sesuai dengan Kitabullah Al-Azim. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh di sini, sebuah ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku dan bahwasanya inilah jalanku, yakni ad-din al-Islam, Al-Qur'an was sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Jalanku yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah jalan tersebut, wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan selain dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jalan al-haq itu hanya satu, al-haq, kebenaran itu hanya satu, dan setiap hal yang menyelisihi al-haq fahuwa dhalalah. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Lalu apalagi setelah kebenaran melainkan sebuah kesesatan. Selain dari kebenaran adalah ad-dhalal, sehingga al-haq itu hanya satu yang wajib untuk kita ikuti dan kita turuti. Sehingga apabila kita tidak mengikuti jalan tersebut atau mengikuti jalan selain dari jalan yang lurus tersebut, fatafarraqu bikum an sabili, akan menyebabkan kalian terpisah dari jalan tersebut, menyimpang. Nah, dan syaitan harisun ala an yughwiya bani Adam, dan syaitan sangat berupaya untuk menyesatkan bani Adam, berupaya untuk menyimpangkan kaum muslimin dari jalan tersebut. Sehingga oleh karena itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan faqala hadza sabilullah. Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahwasanya Rasul menulis sebuah garis dan beliau mengatakan ini adalah jalan Allah. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau juga menulis garis-garis yang banyak di sisi kanan dan kiri dari garis pertama tadi, dan beliau mengatakan wa hadhihi subul, dan inilah jalan-jalan lain. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Setiap dari jalan-jalan tersebut ada syaitan yang mengajak dan berupaya untuk menarik orang kepada jalan tersebut. Syaitan berupaya. Nah, kemudian beliau membacakan ayat tadi, wa anna hadza sirati mustaqiman
fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini setelah menyebutkan riwayat tadi, faman a'rada 'anil kitabi was sunnah, maka barang siapa yang berpaling dari Alkitab dan sunnah, tanaza'athu at-turuq al-mudillah wal bid'ah al-muhdatsah, maka barang siapa yang berpaling dari Alkitab dan sunnah, maka dia akan tertarik kepada jalan-jalan tersebut, jalan-jalan yang menyesatkan tadi, dan juga dia akan tertarik oleh al-bid'ah al-muhdatsah, perbuatan bid'ah yang diada-adakan di dalam dinul Islam ini. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, at-tajarrud lillah wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam, kita fokus di dalam ittiba', di dalam iltizam kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sesuatu yang harus. Dan ini merupakan sebagai bukti dari keimanan seseorang, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, sekali-kali mereka itu tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, sebagai penegak hukum terhadap perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian bukan hanya sebatas menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim, kemudian dilanjutkan tsumma la yajidu fi anfusihim, kemudian setelah itu mereka tidak merasa berat terhadap apa yang kau putuskan wahai Muhammad, tiada rasa berat dan tidak berkeluh dengan apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri kepada putusan Nabi Muhammad dengan sesungguhnya. Nah, barakallahu fikum. Inilah tajarrud kita kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad SAW. Dan kita tidak akan bisa, barakallahu fikum, membuktikan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya kecuali dengan kita tunduk dan patuh mengikuti syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minan wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan sebuah perkara atau sebuah keputusan, maka tidak ada bagi mereka pilihan dari urusan mereka tersebut. Tidak ada lagi pilihan, wajib taat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan, maka wajib baginya untuk mengikuti dan menerima dengan sesungguhnya, dengan penuh ketundukan dan berserah diri terhadap keputusan tersebut, dan tidak ada tawar-menawar sama sekali. Tidak ada pilihan antara menerima dan tidak. Tidak ada pilihan antara taat dan bermaksiat. Tidak ada pilihan antara ittiba dan mengada-ngada. Nah, wajib bagi dia taat, wajib bagi dia ittiba, wajib bagi dia untuk patuh dan berserah diri atas keputusan tersebut. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Naam, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian naam, Asy-Syaikh melanjutkan pada halaman 223,
Ada tulisan yang tebal di situ. Fal asbabul lati addat ila zuhuril bid'i tatalakhasu fil umurit taliyah. Maka sebab-sebab yang menjadikan munculnya perbuatan-perbuatan bid'ah itu diringkas pada beberapa perkara berikut ini. Nah, wa illa sebab-sebabnya banyak, tapi ra'suha yang paling utama dari sebab-sebab tersebut sebagaimana yang akan disebutkan. Di antaranya adalah al-jahlu bi ahkamiddin. Dikarenakan kebodohan dengan hukum-hukum syariat ini. Yang kedua, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, at-ta'assubu lil ara'i wal askhas, ta'assub kepada sebuah pendapat, fanatik kepada sebuah pendapat atau kepada perorangan. Nah, kepada perorangan. Nah, kadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesalahan seorang alim, seorang yang berilmu itu sebagai imtihan, sebagai ujian bagi kita. Nah, apakah kita ini murni mengikuti al-haq atau kita hanya mengikuti kata orang, siapapun dia? Karena Nabi karena Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan kullun yu'khad wa yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap orang itu bisa diterima dan bisa ditolak ucapannya kecuali pemilik dari kuburan ini. Dan beliau mengisyaratkan jari telunjuknya kepada kuburan Nabi, kepada kuburan Nabi Muhammad SAW. Sehingga oleh karena itu para ulama mengingatkan kepada kita bahwa kesalahan seorang alim, seorang syekh itu menjadi imtihan, ujian bagi kita semua. Apakah kita ini adalah orang-orang yang mengikuti al-haq atau justru kita adalah orang-orang yang muqallidun, orang-orang yang taklid. Kalau dia murni mengikuti al-haq, tajarrud dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ketika terjadi kesalahan kepada seorang alim, kepada seorang yang berilmu tersebut, barakallahu fikum, maka kalau seandainya dia itu tajarrud di dalam ketaatan kepada Allah, maka dia tidak akan mengikuti kesalahan dari seorang alim tersebut. Namun kalau seandainya dia adalah seorang yang muta'assibin, orang yang muta'assib, yang fanatik kepada seorang tertentu walaupun dia seorang alim, barakallahu fikum, maka dia akan mengikuti kesalahan dari seorang alim tersebut. Ini menunjukkan bahwa dia seorang muta'assib. Sehingga oleh karena itu para ulama mengingatkan bahwa kesalahan seorang alim itu menjadi fitnah, ujian bagi kita semua. Apakah kita ini murni mengikuti al-haq atau justru kita hanya mengikuti hawa nafsu atau ta'assub kepada seorang alim. Kemudian at-tashbih bil kuffar wa taqlidihim, menyerupai orang-orang kufar dan mengikuti budaya-budaya mereka. Ini banyak sekali contoh-contohnya di dalam agama ini. Pelaksanaan-pelaksanaan ritual-ritual yang dianggap sebagai ibadah yang dilakukan oleh banyak dari kaum muslimin, bukan sebagian tapi banyak dari kaum muslimin. Banyak dari amaliyah-amaliyah tersebut, kalau kita melihat ujung pangkalnya bermuara kepada ritual atau kebiasaan orang-orang kufar. Banyak sekali. Wa natanawalu hadhil asbab bi syai'in min at-tafsir. Maka kita akan mempelajari dan mengkaji sebab-sebab ini dengan sedikit rincian yang akan disebutkan pada penjelasan berikut ini. Yang pertama, al-jahlu bi ahkamiddin. Kebodohan terhadap hukum-hukum syariat agama. Sehingga oleh karena itu penting bagi kita untuk belajar. Belajar. Terlebih pada zaman sekarang ini. Zaman yang penuh dengan fitnah.
barakallahu fikum, fitnah yang sangat-sangat luar biasa. Fitnah yang menyebabkan banyak orang-orang yang tumbuh ubannya. Fitnah yang menyebabkan orang-orang alim tergelincir. Apalagi bagi seorang penuntut ilmu, seorang pelajar, atau dia hanya ta'lim paling sekali dua kali dalam sepekan, kadang pun libur, kadang tidak hadir, maka orang-orang seperti ini sangat rentan untuk terjatuh di dalam fitnah tersebut, di dalam kesesatan tersebut. Nah, sehingga oleh karena itu menuntut ilmu agama, mempelajari syariat itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Apalagi pada zaman yang penuh dengan fitnah ini. Nah, Nabi mengatakan badiru bil amali fitanan. Bersegeralah kalian beramal pada masa fitnah. Nah, bersegera untuk beramal. Fala nara Naam al-amal afdal fi zamanil fitnah min talabil ilm. Dan kita tidak melihat amalan yang lebih utama pada zaman sekarang ini daripada talabul ilm, daripada menuntut ilmu. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian. Naam barakallahu fikum, ada seseorang datang membawa harbah, membawa tombak dan persenjataan, dan dia bertemu dengan salah seorang sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Aina ta'mud? Mau kemana kamu? Kata Imran. Dia menjawab, saya ingin membantu putra dari paman Rasul Ali bin Abi Thalib. Maksudnya dia ingin ikut dalam fitnah perang Jamal yang terjadi ketika itu antara pihak Ali dan pihak Aisyah radhiyallahu anhum. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dikatakan oleh Imran hadits dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar." Apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan dua pedang, maksudnya saling membunuh, yang terbunuh dan yang membunuh dua-duanya finnar, dua-duanya di dalam neraka. Sahabat ada yang bertanya, ini kalau yang membunuh kami sadar dan paham dia sebab dia masuk neraka, lalu bagaimana dengan orang yang terbunuh? Apa dosanya sehingga dia masuk ke dalam an-nar? Nabi menjawab, innahu harisun ala qatri sahibih, karena dia sudah berupaya sebelum dia kalah untuk mengalahkan dan membunuh lawannya tadi. Hanya saja dia kalah di dalam pertarungan tersebut, maka dia diberikan balasan atau hukuman sesuai dengan niat, kemudian ditambah dengan upaya. Nah, barakallahu fikum. Seseorang apabila dia sudah berniat melakukan sebuah kejahatan, sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan, seseorang apabila dia memiliki niat yang buruk dan dia berupaya untuk melakukan keburukan tersebut, hanya saja dia tidak sanggup dan tidak mampu atau terhalang dengan halangan tertentu, maka dia tetap berdosa karena ada upaya untuk melakukan kejahatan atau kejelekan tersebut. Beda halnya dia berniat untuk melakukan sebuah kejelekan, akan tetapi tidak jadi. Nah, dan tidak ada upaya dari dia untuk melakukan kejelekan tersebut, maka la taktubu lahu wala alaihi. Tidak ada yang tertulis untuknya, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah, tidak ada dosa dan tidak ada pahala untuknya. Barakallahu fikum. Nah, akhirnya orang tadi yang bertemu dengan Imran bin Husain radhiyallahu anhu sadar dengan hadits yang dibawakan atau dengan ilmu yang disampaikan oleh Imran bin Husain. Kemudian dia balik ke rumahnya dan meletakkan senjatanya, dan dia terselamatkan dari fitnah yang luar biasa yang terjadi ketika itu. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya syahid di sini adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat tersebut sangat penting. Nah, sangat penting. Sehingga oleh karena itu sering
dan selalu kita saling mengingatkan dan menasihatkan untuk tidak bosan di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Nah, kalau kita lihat sejarahnya para ulama, kita membaca biografi mereka di dalam thalabul ilmi, nah, barakallahu fikum, hilang sudah apa yang sudah kita banggakan. Hilang sudah, hancur sudah sedikit dari kebaikan yang selalu kita banggakan. Nah, bagaimana upaya mereka di dalam thalabul ilm? Sangat luar biasa. Nah, sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Banyak sekali. Nah, di antaranya Al-Imam Ahmad rahimahullah bersama sahabatnya Yahya bin Ma'in ingin menghadap kepada Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani yang tinggal di negeri Yaman, seorang alim yang paling banyak didatangi oleh muhaddithin. Barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad dari Baghdad, dan dia berencana untuk berangkat haji atau umroh, kemudian setelah umroh dia akan langsung ke Yaman bertemu dengan Al-Imam As-San'ani. Ternyata di haram mereka, Yahya bin Ma'in dan Al-Imam Ahmad, bertemu dengan Abdul Razzaq juga melakukan ibadah haji atau umroh. Nah, berkata Yahya bin Ma'in, sudah, ngapain lagi kita ke Yaman, sudah ketemu. La. Nah, saya tidak akan membatalkan niat baik ini. Nah, Abdul Razzaq As-San'ani pulang ke negeri Yaman, kita akan berangkat ke negeri Yaman menyusul beliau. Begitu semangat dari para ulama. Sampai-sampai mereka, di antara mereka ada yang sampai minum air kencing sendiri karena kehabisan bekal dan air, sampai segitunya. Di antara mereka ada yang sampai hampir meninggal, seperti Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, muallif kitab Salasatul Usul dan juga kitab At-Tauhid, dan banyak sekali kutubut tauhid. Dan dari keturunan beliau lahir para ulama, dan dari murid beliau lahir pula para ulama turun-temurun sampai saat sekarang ini. Jasa beliau, ilmu yang bermanfaat dari beliau. Begitu juga beliau melakukan rihlah di dalam thalabul ilm. Nah, rihlah di dalam thalabul ilm, pergi ke Mekah, Madinah, pergi ke negeri Syam, hampir pergi berangkat ke negeri Irak, sampai di perjalanan kehabisan bekal, hampir dia sekarat. Hampir saja beliau meninggal. Kemudian beliau balik ke negeri beliau dan melanjutkan dakwah fi sabilillah. Dan masih banyak lagi kisah-kisah dari mereka, ikhwani fiddin, di dalam melakukan thalabul ilm yang patut untuk kita contoh semangat mereka. Hal-hal seperti ini bagus untuk sering-sering kita baca. Dulu para ustadz kita di Ma'had, Ustadz Luqman sering menasihatkan, nasihatnya Syekh Muqbil rahimahullah. Untuk bagaimana, kalau Syekh Muqbil ditanya bagaimana cara memerangi rasa ujub dan rasa riya di dalam hati yang kadang-kadang sering muncul. Taqra'una kutub siyar al-ulama, kalian baca perjalanan-perjalanan atau kisah para ulama. Sehingga oleh karena itu ketika kalian sudah membacanya, kalian akan menjadi debu atau kerikil di bawah gunung yang menjulang tinggi yang besar. Tidak ada apa-apanya. Apa yang bisa kalian banggakan? Apa yang pantas untuk dibanggakan dibandingkan para ulama, barakallahu fikum, yang memiliki keilmuan yang luar biasa, ditambah lagi dengan sikap tawadhu, rendah hati, dan sikap zuhud, wara' yang mereka miliki luar biasa. Qala huna kullama imtadda az-zamanu wa ba'uda an-nasu an atharir risalah qala al-ilmu wa fasha al-jahlu. Ketika zaman terus bergulir, dan manusia menjauh dari bekas-bekas kerasulan, bekas-bekas risalah, sisa-sisa dari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qallal ilmu wa fasya'al jahlu, maka ilmu akan makin sedikit dan kejahilan dan kebodohan bertambah. Kama akhbara dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sebagaimana hal itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hidup di antara kalian, ya maksudnya barang siapa yang berumur panjang setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, dia akan melihat. Nah, dengan meninggalnya seorang tokoh yang alim, mulai dari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, barakallahu fikum, melihat perselisihan yang banyak. Meninggal Abu Bakar, meninggal Umar, meninggal Utsman dan meninggal Ali. Apakah ada yang bisa menggantikan tokoh-tokoh tersebut dari sisi keilmuan, ketakwaan, kezuhudan dan kepemimpinan? Karisma yang mereka miliki tidak ada. Nah, sehingga perselisihan banyak terjadi. Barakallahu fikum. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu pengetahuan agama secara langsung dicabut dari hamba-hambanya. Nah, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu sedikit-sedikit dengan cara bagaimana? Dengan meninggalnya para ulama. Nah, dengan meninggalnya para ulama. Wa hadza amrun musyahad, ini sebuah realita. Meninggal Al-Imam Al-Albani rahimahullah, adakah yang bisa menggantikan posisi beliau, keilmuan beliau dari sisi hadits? Nah, hafalan beliau yang hafal, kila dikatakan beliau hafal kutubus sittah, kitab-kitab musnad, kitab-kitab sunan dan kitab dan juga as-sahihain yang dihafal oleh beliau. Ada yang bisa menggantikan beliau. Pada zaman beliau ketika itu tidak ada kecanggihan teknologi pada saat zaman sekarang ini. Kalau sekarang ini gampang, kalau mau cari hadits tinggal cari, klik, nah, pakai jari telunjuk atau pakai jempol keluar sudah. Nah, tinggal beli kuota. Zaman dahulu tidak ada, mencari melihat buku. Nah, Al-Imam Al-Albani rahimahullah belajar itu sampai dia minjam kitab. Kitab hadis itu dipinjam dari toko buku. Toko buku beliau punya kenalan, pedagang kitab. Terutama kitab-kitab hadis peminatnya sedikit. Kitab-kitab mutawwalat, kitab-kitab yang besar kutubul hadis peminatnya sedikit. Kalau seandainya pedagangnya itu punya lebih dari 2 nuskhah, maksudnya lebih dari 1 nuskhah, 2 nuskhah atau lebih, dipinjam 1. Sampai temannya ini menyampaikan atau menghubungi Imam Al-Albani, ini stoknya di toko sudah habis, tolong dikembalikan lagi kitabnya. Baru dikembalikan. Sampai segitunya minjem. Barakallahu fikum. Sampai beliau dikasih wewenang memasuki sebuah maktabah Universitas Islam di Yordania ketika itu. Barakallahu fikum. Disitulah beliau mulai mendapatkan fasilitas di dalam belajar. Maktabah yang ada di universitas tersebut tinggi, lemarinya atau rak kitabnya itu tinggi. Jadi kalau mau ngambil kitab yang tinggi itu butuh pakai tangga. Beliau naik tangga sampai berjam-jam membuka kitab di atas tangga tersebut. Bukan ngambil tangga turun ke bawah, saking asiknya beliau membaca kitab sampai berjam-jam. Diriwayatkan atau diceritakan oleh murid-murid beliau sampai berjam-jam di atas tangga tadi membaca kitab tersebut. Ini Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Setelah meninggal beliau, ada yang bisa menggantikan beliau? Sikap wara' beliau. Sampai beliau sikap zuhud dan juga sikap tawadhu yang beliau miliki. Ada seseorang
yang memuji Al-Imam Al-Albani rahimahullah, memuji. Beliau langsung mengucapkan sebuah perkataan dari As-Sahabi Al-Jalil Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun waghfirli mimma la ya'lamun, atau kama qala radhiyallahu anhu. Ya Allah, jadikan saya ini lebih baik dari apa yang mereka anggap, dan ampunilah kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang tidak mereka ketahui. Rahimallahu al-Imam Al-Albani. Setelah beliau meninggal tidak ada yang bisa menggantikan beliau. Begitu juga Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yang memiliki murid-murid yang banyak, yang menyebar di seluruh penjuru dunia, yang melahirkan kibar-kibar ulama. Al-Imam Ibnul Utsaimin, Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, dan para ulama yang lain yang hidup pada zaman sekarang ini, dan sebagian mereka sudah ada yang meninggal. Mereka semua adalah murid dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Setelah beliau meninggal, tidak ada yang menggantikan beliau. Tidak ada yang bisa menggantikan posisi beliau, keilmuan beliau. Beginilah ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Sampai tidak ada lagi tersisa seorang alim, maka umat manusia mengambil atau menjadikan pemimpin-pemimpin dari kalangan orang-orang jahil. Fasu'ilu, dan mereka orang-orang jahil tersebut ditanya, fa'aftau bighairi ilm, dan mereka pun mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, dan mereka sesat dan menyesatkan, wal iyadu billah. Ini akibat kebodohan. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, al-jahlu ra'sul balaya, kebodohan itu adalah sumber dari malapetaka. Al-jahlu aktsaru ma yufsidu mimma yuslih, kebodohan itu, kejahilan itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Banyak sekali gara-gara kebodohan seseorang merusak dakwah, merusak lingkungan, barakallahu fikum, dan bisa merusak sebuah komunitas gara-gara sebuah kebodohan. Banyak sekali. Sehingga oleh karena itu para ulama mengatakan al-jahlu ra'sul balaya, kebodohan itu adalah sumber dari malapetaka. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, selalu dan terus menerus kita saling mengingatkan untuk terus belajar. Tidak ada kata untuk berhenti dari belajar. Al-Imam Ahmad rahimahullah ditanya, sampai kapan kita belajar? Sampai kapan kita terus menuntut ilmu? Beliau ditanya, minal mahdi ilal lahad, mulai dari awal kita lahir sampai kita masuk ke liang lahat. Disitulah akhir dari kegiatan kita menuntut ilmu. Terus menerus kita belajar. Barakallahu fikum. Karena Nabi Muhammad SAW mewajibkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar itu wajib bagi setiap muslim. Sehingga oleh karena itu, siapapun dia, statusnya, kedudukannya, umur, usianya, maka terkenai kewajiban ini untuk belajar. Fala yuqawimul bid'ah illa al-ilmu wal ulama. Maka tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa menandingi perbuatan bid'ah atau mengalahkan perbuatan bid'ah kecuali ilmu dan ulama. Tidak ada. Perbuatan bid'ah itu tidak akan bisa dikalahkan kecuali dengan ilmu dan para ulama. Barakallahu fikum. Tidak dengan hawa nafsu atau kecakapan dia di dalam adu argumen, tidak. Tapi dengan ilmu dan ulama. Fa idza fuqidal ilmu wal ulama utihatil fursatu lil bid'ah an tadhhar wa tantashir wa li ahliya an yanshatu. Apabila ilmu itu hilang, apabila ilmu itu hilang dan para ulama sudah tiada, maka akan muncul fursah, kesempatan bagi bid'ah untuk keluar
dari persembunyiannya dan menyebar. Dan juga ahlul bid'ah akan tambah bersemangat. Nah, mereka akan tambah bersemangat. Barakallahu fikum. Dahulu mereka dari kalangan tulab, masyayikh yang sekarang ini tersesat dan terjatuh di dalam perbuatan-perbuatan bid'ah. Pada zaman Al-Imam Al-Albani tidak ada memiliki keberanian. Al-Halabi dan juga yang bersama dengan mereka tidak berani untuk menampakkan kebusukan-kebusukan manhaj mereka kecuali setelah meninggalnya Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ila huna darsuna fi hadhihi lailah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.